Saat ini Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia. Meskipun Islam bukan agama pertama yang tersebar di Nusantara, namun terbukti Islam berhasil diterima oleh sebagian besar penduduk Nusantara. Sejarah Islam Nusantara memang menyimpan misteri dan keunikan tersendiri dibanding sejarah tersebarnya Islam di belahan dunia yang lain. Menurut ahli sejarah Ahmad Mansur Suryanegara, dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori tentang sejarah masuknya Islam ke bumi Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam serta asal para pendatang muslim di Nusantara. Teori yang pertama adalah teori Gujarat yang berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia terjadi pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para saudagar muslim yang berasal dari Gujarat, India. Teori ini mendasarkan pendapatnya pada bukti sejarah berupa penemuan makam Malikus Salih yang kemudian diketahui merupakan salah satu raja Samudra Pasai. Dalam nisan tersebut tertulis 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Juga penemuan artefak nisan serupa lainnya yang ada di Samudra Pasai tertanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Dari penemuan ini, penganut teori Gujarat berkesimpulan bahwa Islam masuk pertama kali di Samudra Pasai pada kurun abad 13 sampai dengan 14 Masehi. Selain penemuan artefak nisan, teori Gujarat juga mendasarkan argumentasinya bahwa bentuk nisan-nisan di Samudra Pasai memiliki kemiripan dengan bentuk nisan di Gujarat, India. Menurut penganut teori ini, bahwa batu nisan yang ada di Gujarat diperuntukkan bukan hanya bagi kepentingan lokal India, tapi juga diekspor ke kawasan lain, termasuk Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, dengan mengimpor batu nisan dari Gujarat, orang-orang Nusantara juga mengambil dakwah Islam dari sana. Catatan perjalanan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 juga menjadi salah satu bukti menurut teori Gujarat. Marco Polo menceritakan bahwa saat ia singgah di Perlak, sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang-pedagang muslim yang berasal dari India. Demikian juga catatan perjalanan pengembara muslim dari Fez, Maroko, bernama Ibnu Battutoh dalam kitab Ar-Rihlah. Saat ia singgah di Perlak dan Samudra Pasai pada tahun 746 Hijriah atau 1345 Masehi, ia menuliskan bahwa di Aceh telah banyak tersebar mazhab Syafi'i yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Samudra Pasai. Teori Gujarat ini dikembangkan oleh para sejarawan seperti Mosquet, Bijnapel, Ian Senogorgonya, dan lain halnya. Para ahli sejarah yang mendukung teori Gujarat memang lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Selain teori Gujarat, teori kedua tentang masuknya Islam ke Nusantara adalah teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi dan pembawanya berasal dari Persia, Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya Nusantara Islam, seperti peringatan 10 Muharram atau hari Asyura, sebuah peringatan untuk mengenang wafatnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut dilakukan dengan upacara tabwik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Argumentasi kedua menurut teori Persia adalah kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Demikian juga penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat seperti jabar dan jer. Selain itu, pendapat ini juga berdasar pada salah satu isi berita dalam catatan Ibnu Battutah saat ia sampai di Aceh. Ia disambut oleh 2 ulama Persia bernama Sajuddin Asyirazi dan Syarif Al-Asbahan. Ahli sejarah yang menganut teori ini diantaranya adalah Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat. Teori yang ketiga dikenal dengan istilah teori Arab atau teori Mekah.
Teori ini berkesimpulan bahwa para penyebar Islam di Nusantara adalah para saudagar dan ulama yang berasal dari wilayah-wilayah di Jazirah Arab dan sudah berlangsung sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Teori Mekah berdasar pada beberapa bukti maupun argumentasi sejarah, bahwa berdasar berita Cina semasa dinasti Tang yang berkuasa sekitar abad ke-9 dan 10 Masehi, orang-orang Tasyih sudah banyak ditemukan di Kanton dan Sumatera. Bahkan sumber-sumber literatur Cina menyebutkan menjelang seperempat abad ke-7 Masehi sudah berdiri perkampungan-perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan-perkampungan ini diberitakan bahwa orang-orang Arab telah bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas Muslim yang sering disebut dengan Pekojan. Dalam kitab sejarah Cina yang lain yang berjudul Chiu Tangshu disebutkan pernah mendapatkan kunjungan diplomatik dari orang-orang Tasyih. Tasyih sendiri adalah sebutan untuk orang-orang Arab. Pada tahun 651 Masehi dan 31 Hijriah, 4 tahun kemudian dinasti yang sama kedatangan duta yang dikirim oleh Tan Mimoni. Tan Mimoni adalah sebutan untuk Amirul Mukminin. Dalam catatan tersebut, duta Tan Mimoni menyebutkan bahwa mereka telah mendirikan daulah Islamiyah dan sudah 3 kali berganti kepemimpinan. Artinya, duta muslim tersebut datang pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Catatan Tiongkok juga menyebutkan bahwa di Chopo terdapat sebuah kerajaan bernama Holing yang makmur dan pada tahun 674 sampai 675 dipimpin oleh seorang ratu perempuan bernama Ratu Sima. Berita tersebut terdengar sampai pada Raja Taji. Atas informasi tersebut dikirimlah utusan untuk menguji kebenaran berita tersebut. Dan hasilnya adalah nyata. Menurut peneliti sejarah, Chopo adalah Jawa, Holing adalah sebutan untuk kerajaan Kalingga, Tajih adalah sebutan Cina untuk orang-orang Arab Muslim. Dimungkinkan Raja Arab tersebut adalah Khalifah Muawiyah yang memimpin dari tahun 657 sampai 680 Masehi, dan pada masanya Bani Umayyah telah mempunyai armada laut yang pertama. Teori Arabia juga dikuatkan dengan penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur yang tertulis 475 Hijriah atau 1028 Masehi. Penanggalan pada makam ini membuktikan bahwa Islam telah merambah Jawa Timur di abad ke-11 Masehi. Selain itu, masyarakat Islam di masa kerajaan Samudra Pasai umumnya menganut mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Nama raja-raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar tersebut sama dengan gelar raja-raja Islam di Mesir. Ini juga menjadi dasar argumentasi bahwa penyebaran Islam di Nusantara memiliki hubungan yang erat dengan para pendatang Muslim dari wilayah-wilayah di Jazirah Arab. Pendukung teori Mekah ini adalah Profesor Hamka, J. Van Lier, dan Thomas Arnold. Para ahli sejarah yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam di Samudra Pasai, sehingga sangat mungkin masuknya Islam ke Indonesia sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya.